di sana lagi berantakan. Udah, tak perlu hiraukan. Banyak orang stres di sana. Kalau dibilang stres ya memang stres sih. Buktinya saya dipindah sana, dipindah sini. Terus diikat. Untuk apa coba? Orang kok sibuk amat aja nggak sibuk. Iya, makanya udah jangan difikirkan. Tapi keberadaan kita cepat atau lambat pasti ditemukan rombongannya si M, sayang. Kalau mereka mah biar saja. Yang penting bukan para penjahat itu. Detik ini detik terakhir di mana si M mengatakan kita untuk bubar. Tapi kita masih bertahan di sini. Kita sudah sepakat sama Alex. Kalau kita mundur, kita dipelatuk oleh pasukan iblis. Pilihannya cuma dua, maju atau hancur. Masih belum bubar juga ternyata. Pasukan senyap sudah mulai bergerak. Dan menurut gua, Part 18 nanti bakal jadi awal peperangan paling besar di satu titik menghitam. Gila sih, Part 17 ini kerasa beda banget dibanding episode-episode sebelumnya. Kalau dulu konflik masih penuh rahasia dan permainan licik, sekarang semuanya mulai masuk fase perang terbuka. Dan yang paling menarik, Alex ternyata mulai panik meskipun dia masih terlihat percaya diri. Nah, sebelum kita bahas prediksi part 18, kita recap sedikit kejadian penting di part 17 kemarin. Karena banyak detail kecil yang sebenarnya jadi petunjuk besar buat episode berikutnya. Di awal episode kita lihat Bang M akhirnya mulai serius menyusun strategi untuk melawan Alex. Selama ini mereka terlalu banyak bertahan dan mengumpulkan informasi, sementara Alex terus menghancurkan lahan warga tanpa henti. Tapi sekarang Bang M sadar kalau mereka terus diam, kampung itu benar-benar bakal habis jadi tanah kosong. Makanya mereka mulai menyiapkan pasukan senyap. Dan menurut gua ini penting banget. Karena pasukan senyap bukan tipe pasukan barbar yang langsung datang hajar semua orang. Mereka bergerak diam-diam, cepat, dan terorganisir. Bahkan strategi yang dipakai kali ini juga beda. Tim sniper hanya ditugaskan melumpuhkan senjata lawan, bukan menghabisi. Setelah situasi aman, baru pasukan lain masuk menghantam. Jadi kelihatan banget kalau Bang M sebenarnya masih mencoba menghindari korban besar. Sementara itu Alex justru makin brutal. Dia terus mempercepat proyek pembabatan lahan. Semua pekerja dipaksa bergerak cepat. Benteng pertahanan diperkuat. Bahkan Pegaton dan pasukan iblis mulai dipersiapkan seolah-olah mereka memang sedang menunggu perang besar terjadi. Dan yang bikin situasi makin panas adalah kemunculan anggota pasukan senyap di lokasi proyek. Adegan ketika salah satu anggota pasukan senyap datang memperingatkan Pegaton menurut gua keren banget. Dia datang dengan tenang, tapi ancamannya jelas. Dia bilang kalau pasukan Alex sebentar lagi akan habis dan menyuruh mereka pergi sebelum semuanya terlambat. Nah, dari sini kita bisa lihat satu hal penting. Pasukan senyap ternyata punya reputasi yang sangat ditakuti. Bahkan anak buah Alex sendiri langsung ciut waktu dengar nama mereka. Ada yang sampai bilang kalau pasukan senyap tidak pernah kalah sejak zaman dulu. Itu berarti kelompok Bang M kemungkinan jauh lebih besar dan lebih berpengalaman daripada yang kita kira selama ini. Tapi menurut gua, inti sebenarnya dari part 17 bukan cuma soal ancaman perang, melainkan soal perubahan mental semua karakter. Contohnya Tato. Di episode ini Tato mulai kelihatan makin tertekan. Dia sadar ada sesuatu besar yang akan terjadi. Tapi dia juga tahu kalau dirinya berada di tengah-tengah dua dunia. Di satu sisi dia masih tangan kanan Alex. Tapi di sisi lain dia mulai mengerti kalau kampung ini benar-benar sedang dihancurkan. Dan menurut gua, part 18 nanti Tato bakal dipaksa memilih. Apalagi Alex sekarang mulai curiga kalau ada pergerakan aneh di sekitar proyek. Mesin dirusak. Pekerja hilang. Dan serangan kecil mulai muncul dari arah yang tidak jelas. Alex mungkin belum tahu siapa pelakunya, tapi dia pasti sadar kalau ini bukan ulah warga biasa. Kemungkinan besar Alex bakal mulai menyelidiki orang-orang terdekatnya sendiri.
dan orang pertama yang dicurigai jelas Tato. Kenapa? Karena Tato satu-satunya orang yang sering menunjukkan rasa kasihan ke warga. Dia pernah membela Pak Tua. Dia menyelamatkan Elmon. Dan dia juga sering terlihat tidak setuju dengan cara brutal Alex. Menurut gua, di part 18 nanti Alex bakal menguji Tato dengan cara yang jauh lebih ekstrim. Mungkin Alex akan menyuruh Tato memimpin serangan langsung ke warga. Atau bahkan menyuruh dia memburu anggota pasukan senyap. Tujuannya cuma satu, memastikan apakah Tato masih benar-benar loyal. Kalau Tato menolak, identitasnya terbongkar. Kalau dia menerima, dia makin tenggelam dalam dunia hitam. Dan gua punya feeling kuat. Tato nanti bakal sengaja menggagalkan misi Alex dari dalam. Nah selain itu, ada satu hal yang menurut gua mulai disiapkan penulis secara perlahan, yaitu kebangkitan Pak Sahid. Walaupun sekarang beliau sudah pergi bersama keluarganya, kelihatannya hati Pak Sahid belum benar-benar tenang. Di part 17 kita lihat beliau terus kepikiran kampungnya yang sedang dihancurkan. Bahkan istrinya sampai bilang kalau kampung itu sekarang penuh orang stres dan sebaiknya dilupakan saja. Tapi Pak Sahid jelas belum bisa melepaskan tanggung jawabnya. Dan menurut gua ini foreshadowing besar. Kemungkinan di part 18 nanti Pak Sahid bakal mulai diam-diam mencari tahu kondisi kampung. Bisa jadi dia akhirnya tahu kalau warga masih terus melawan demi dirinya. Dan itu bakal membuat dia kembali turun tangan. Kalau itu benar terjadi, posisi Alex bakal makin sulit. Karena selama ini Alex menang bukan cuma karena kekuatan, tapi juga karena masyarakat kehilangan sosok pemimpin. Nah kalau Pak Sahid kembali muncul, semangat warga bisa langsung bangkit lagi. Tapi yang paling bahaya sebenarnya adalah Pegaton. Gua rasa karakter ini belum menunjukkan kekuatan aslinya. Dari cara Alex mempercayakan garis depan ke Pegaton, jelas dia bukan petarung biasa. Bahkan anak buah lain juga terlihat segan sama dia. Jadi kemungkinan besar di part 18 nanti Pegaton bakal jadi orang pertama yang bentrok langsung dengan pasukan senyap. Dan kalau itu terjadi, wah bakal chaos banget. Gua bahkan punya prediksi kalau Jojo atau Max nanti hampir kalah di tangan Pegaton sebelum akhirnya dibantu Bang M. Karena biasanya karakter seperti Pegaton sengaja dibuat overpower di awal supaya nanti kekalahannya terasa lebih besar. Selain itu, ada detail kecil yang menurut gua sangat penting. Penduduk kampung tiba-tiba menghilang dari area proyek. Ini mencurigakan banget. Kemungkinan besar warga sebenarnya sudah mulai dievakuasi diam-diam oleh tim Bang M untuk menghindari korban sipil. Jadi ketika perang nanti pecah, pasukan senyap bisa bergerak bebas tanpa takut warga terkena imbas. Kalau benar begitu, berarti Bang M sudah mempersiapkan perang ini jauh lebih matang daripada yang kita kira. Dan jangan lupakan kalimat terakhir di episode kemarin. Pilihannya cuma dua, maju atau hancur. Kalimat itu sebenarnya bukan cuma buat anak buah Alex, tapi buat semua pihak. Karena mulai sekarang tidak ada lagi jalan tengah. Wena sudah terlalu jauh terlibat. Alex sudah terlalu brutal. Pasukan senyap sudah mulai bergerak. Dan warga juga mulai kehilangan rasa takut. Menurut gua part 18 nanti bakal jadi episode yang penuh penyusupan dan serangan diam-diam. Pasukan senyap kemungkinan mulai menghancurkan pertahanan Alex satu persatu dari dalam. Mesin proyek dirusak. Jalur logistik dipotong. Anak buah Alex mulai diteror secara mental. Tujuannya bukan langsung menang, tapi membuat pasukan Alex lelah dan panik. Dan saat Alex mulai kehilangan kendali, disitulah perang besar kemungkinan benar-benar dimulai. Tapi gua juga punya firasat buruk. Alex belum mengeluarkan kartu terakhirnya. Dia masih punya pasukan iblis. Dia masih punya uang untuk menyewa kelompok luar. Dan yang paling berbahaya, dia masih belum kehilangan rasa percaya dirinya. Biasanya karakter seperti Alex baru benar-benar berbahaya saat mulai terpojok. Jadi menurut gua, part 18 nanti bakal jadi titik awal kehancuran besar di kampung itu.
tapi sekaligus juga awal kebangkitan warga untuk merebut kembali tanah mereka. Dan kalau prediksi ini benar, maka setelah part 18, cerita Satu Titik Menghitam mungkin bakal berubah total dari drama mafia menjadi perang besar antar dua kekuatan utama.